Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Inderzil. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai ideologi negara. Ideologi negara. Ideologi negara adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar atau pondasi bagi sebuah negara, layaknya Indonesia yang ideologinya adalah Pancasila. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi ideologi bangsa. Pancasila berfungsi menggerakkan masyarakat untuk membangun bangsa dengan usaha-usaha yang meliputi dalam semua bidang kehidupan. Pancasila tidak menentukan secara a priori sistem ekonomi dan politik, tetapi sistem apapun yang dipilih harus mampu menyalurkan aspirasi utama tersebut. Ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi terbuka adalah ideologi yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersifat dinamis atau merupakan suatu sistem pemikiran terbuka yang merupakan hasil konsensus dari masyarakat itu sendiri. Nilai-nilai dari cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari suatu kekayaan, rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Ideologi terbuka hanya berisi orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya ke dalam tujuan-tujuan dan norma-norma sosial politik selalu dapat dipertanyakan dan disesuaikan dengan nilai dan prinsip moral yang berkembang di masyarakat. Dengan sendirinya, ideologi terbuka bersifat inklusif, tidak totaliter, dan tidak dapat dipakai melegitimasi kekuasaan kelompok orang. Dan ideologi ini hanya dapat ada dan mengada dalam sistem yang demokratis. Ideologi tertutup adalah ajaran atau pandangan dunia yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang ditasbihkan sebagai kebenaran yang tidak boleh dipersoalkan lagi, tetapi harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Ideologi tertutup ini bersifat dogmatis dan a priori. Dogmatis berarti mempercayai sesuatu keadaan tanpa data yang valid, sedangkan a priori itu berprasangka terlebih dahulu akan sesuatu keadaan. Ideologi tertutup tersebut dipaksakan berlaku dan dipatuh oleh masyarakat yang diatur oleh masyarakat elit tertentu atau kelompok masyarakat, yang berarti bersifat otoriter dan dijalankan dengan cara yang totaliter. Bersifat totaliter berarti menyangkut seluruh aspek kehidupan. Pancasila termasuk ideologi terbuka atau tertutup? Menurut saya, Pancasila termasuk ideologi yang terbuka karena nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa Indonesia dan tuntutan perkembangan zaman secara kreatif dengan memperhatikan tingkat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri, serta tidak keluar dari eksistensi dan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Terancamnya eksistensi Pancasila karena narkoba, teror, dan korupsi. Hal ini terjadi akibat Pancasila tidak dihayati dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sesungguhnya dapat menghadapi berbagai tantangan itu. Pancasila sebagai ideologi terbaik bangsa mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang plural sangat perlu untuk dilaksanakan. Selain itu, ia mengingatkan kalau banyak negara-negara dunia yang mengapresiasi Pancasila sebagai falsafah ideologi bangsa dan negara. Hal ini menimbulkan optimisme kalau Indonesia mampu terus berkembang mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini ada jenis-jenis ancaman. Yang pertama ini ancaman narkoba, dan yang kedua teror, ketiga korupsi. Yang pertama narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ancamannya, narkoba sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup ini. Hal ini dikarenakan narkoba ini bisa menghancurkan masa depan para pemuda, calon penerus bangsa. Narkoba bisa menghancurkan daya kreativitas pada remaja, dan juga narkoba bisa menciptakan generasi pelanggar hukum. Semua akibat itu akan menuntun pada kehancuran bangsa ini. Yang kedua, terorisme.
Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Ancaman yang sangat nyata dengan bentuk penistaan terhadap agama yang berpengaruh terhadap keutuhan dan kesatuan bangsa. Pun dalam realitasnya, reaksi kelompok radikal itu telah menimbulkan kerugian material, nyawa, serta rasa takut di masyarakat. Yang ketiga, korupsi. Korupsi adalah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan publik atau pemilik untuk kepentingan pribadi, sehingga korupsi menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif, yaitu memiliki kewenangan yang diberikan publik yang seharusnya untuk kesejahteraan publik namun digunakan untuk keuntungan diri sendiri. Ancamannya sangat buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara karena telah terjadi kebusukan, ketidakjujuran, dan melukai rasa keadilan masyarakat. Penyimpangan anggaran yang terjadi akibat korupsi telah menurunkan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat. Pada tingkat makro, penyimpangan dana masyarakat ke dalam kantong pribadi telah menurunkan kemampuan negara untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat. Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Poinnya mempunyai makna terdalam pada rumusan dari sila-sila, dan yang poin kedua, Pancasila yang tersimpan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah negara yang mendasar. Poin ketiga, sebuah inti dari nilai Pancasila akan terus ada sepanjang masa di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dan nilai-nilai nomor 2 ini, ada nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif. Nilai-nilai Pancasila itu timbul dari bangsa Indonesia. Poin kedua, nilai-nilai Pancasila dalamnya memuat nilai-nilai kerohanian. Poin ketiga, nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ciri-ciri Pancasila sebagai ideologi negara. Memiliki derajat tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan bernegara. Mewujudkan suatu asas keagamaan, pandangan dunia, prinsip hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.